Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Sederhana Sumber Karya. Apa kabar sobat kreatif? Semoga kita sehat selalu dan dimudahkan setiap urusan dan dilancarkan usaha kita sobat ya. Di video kali ini saya akan praktekkan dua cara dalam pengelasan besi galvanis sobat ya. Sebelum pengelasan, api saya setel di ampere 50 dan saya menggunakan kawat las RD 460 dengan kode E6013 sobat. Baiklah sobat kreatif, untuk cara pertama kita langsung las tanpa menggunakan kawat bantu sobat ya. Langsung saja kita titik bagian yang akan kita las ataupun media yang akan kita las. Dan teknik pengelasan seperti ini yang harus kita lelekan adalah ujung lasan yang sudah kita las, dan itu kita arahkan ke media yang akan kita las selanjutnya sobat ya. Nah, ini dengan teknik yang pertama kita sudah selesai pengelasan, dan inilah hasilnya sobat ya, lebih kurang seperti ini. Dan kita lanjut saja dengan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan kawat bantu ataupun kawat timbun sobat ya. Di cara yang kedua ini ampere saya naikkan ke angka 70 sobat ya, karena yang perlu kita lelekan adalah kawat bantunya tersebut yang akan kita lelekan dan kita arahkan ke media yang akan kita las tersebut sobat. Pengelasan menggunakan kawat bantu memang sedikit mudah karena kita bisa menutup celah yang lebar ataupun besar sobat. Beda halnya dengan yang pertama tadi, makanya setelan apinya pun beda. Dan teknik seperti ini kita memerlukan api yang cukup besar sobat ya. Baiklah sobat kreatif, inilah hasil dari dua cara tersebut. Ini cara yang pertama tadi dengan teknik tik ataupun titik sobat ya. Sekarang kita gerinda untuk mengetahui hasilnya, apakah ada celah ataupun lubang pada pengelasan dengan teknik yang pertama tadi. Baiklah sobat kreatif, memang di video sebelumnya saya ada buat tutorial tentang pengelasan besi holo yang tipis 0,65 sobat ya. Tapi di video kali ini yang untuk bahan praktek saya ada besi galvanis yang ketebalan di bawah 1 mili sobat ya. Kelebihan besi galvanis adalah dia lebih tahan karat, bukan berarti tidak berkarat sobat ya. Dia lebih tahan aja, lebih cocok untuk pembuatan pagar ataupun pintu, kanopi dan lainnya sobat ya. Inilah hasilnya sobat kreatif, lumayan bagus, tidak ada lubang. Antara teknik pertama dengan kedua sama-sama bagus. Baiklah sobat kreatif, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.
Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.